Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Febri Nugrahini dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Senang sekali pemirsa, saya dapat menjumpai Anda pada malam hari ini dalam acara Manage Your Mind. Nah, pada manajemen pada malam hari ini kita akan membahas salah satu tema yang tidak kalah menarik daripada episode sebelumnya, yaitu mengenai mengalahkan rasa keserakahan dan ketidaksabaran. Jadi bagi pemirsa di rumah yang merasa sering serakah, merasa kurang sabar, begitu silahkan Anda untuk menyimak pembahasan kita pada malam hari ini yang akan dipandu oleh saya sendiri bersama dengan Bante Dhammawicayo Mahatera. Namo Buddhaya Bante, selamat malam. Suki Honto, Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama dengan memiliki kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Nah, ya. Jadi pada malam hari ini kita sudah bersama dengan Yang Mulia Bante Dhammawicayo Mahatera yang akan membahas tema mengalahkan rasa keserakahan dan ketidaksabaran. Jadi silakan Anda untuk menyimak pembahasan kita pada malam hari ini dengan seksama. Dan bagi Anda yang merasa serakah, kemudian mudah marah atau merasa tidak sabar, semoga dengan pembahasan kita malam hari ini bisa bermanfaat untuk Anda, begitu. Bante, kita langsung saja mulai pembahasan pada malam hari ini, yaitu mengenai mengalahkan rasa keserakahan dan ketidaksabaran. Karena memang serakah ini menjadi kondisi di mana mungkin setiap manusia pernah merasakannya, begitu Bante. Jadi menurut pandangan Buddhisme, keserakahan itu seperti apa, Bante? Ya, memang keserakahan ini sesuatu yang seharusnya dilatih semenjak kecil. Ya. Karena kita tanpa kita sadarin, anak-anak itu kurang dilatih sehingga menyebabkan dia terbiasa dengan keadaan sejak kecil sampai dewasa seperti itu. Ya. Maka itu dilatih untuk mengurangi keserakahan. Bagaimana anak-anak bukan hanya untuk mendapat, tetapi mengajak anak-anak memberi dan memberi. Jadi dengan demikian ini kalau kita perhatikan, dengan adanya tradisi pindapata atau para biku itu tiap hari keluar bawa mangkok, memberikan kesempatan kepada umat-umat untuk berdana, ini sesungguhnya salah satu latihan bagi umat yang mengerti dan paham bahwa dia harus melakukan apa yang bisa diberikan yang terbaik kepada mereka-mereka yang sedang membutuhkan. Maka dari itulah yang dikatakan latihan-latihan itu harus dijalankan, bukan dipercaya. Maka dari itulah yang dikatakan siapapun juga yang sudah memahami latihan demi latihan untuk mengurangi keserakahan, latihan demi latihan bagaimana kita bisa menjadi manusia yang sabar, ini kalau kita pelajarin begitu lengkapnya apa yang diajarkan Sang Buddha, karena beliau itu mengajarkan selama 45 tahun dan tiap harinya itu mengajarkan sekitar 18 jam. Kalau kita lihat ceramah-ceramah beliau itu ada sekitar 84.000 judul. Jadi itulah keluar biasaan dari yang diajarkan Sang Buddha, begitu luasnya, begitu dalamnya, sehingga ini ada ajaran yang sangat-sangat bijaksana, sehingga siapapun yang mengajarkan dengan penuh kebijaksanaan tidak pernah memaksakan diri kepada siapapun untuk percaya, tetapi mengajak dengarkan baik-baik, analisa yang aku ajarkan, renungkan, lalu ambil yang positif, yang merasa itu tidak berguna langsung Anda buang. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan tidak menekan harus percaya, tetapi belajarlah dengan penuh kebijaksanaan untuk mampu menyeleksi yang baik kita ambil sebagai pedoman kita bersama untuk menuju damai dan bahagia. Ya, itulah sesungguhnya kita harus berterima kasih orang-orang yang berani bicara keliru demi keliru, tetapi ditunjukkan yang benar itu harus begini. Tidak menghujat, tidak menyalahkan, tetapi kekeliruan tetap sebagai keliruan. Kalau dibiarkan, tidak ada yang berani merombaknya, revolusi mental tidak akan terjadi. Sang Buddha itulah satu-satunya yang mengajar revolusi mental. Maka dari itu, revolusi mental itu berarti kita masih belum merdeka. Masih ada yang menjajah kita.
Bagaimana kita bisa membebaskan dari penjajah itu? Inilah yang dikatakan latihan demi latihan. Untuk supaya kita melatih sabar, Sang Buddha katakan ganti paramang tepo titika. Siapapun juga yang ingin melatih dirinya, yang pertama mereka harus melatih kesabaran, karena kesabaran itu tingkat yang sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh setiap orang. Maka itu lalu akhirnya Sang Buddha juga menekankan tujuan kita adalah untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi, supaya kita tahu kebahagiaan tertinggi itu juga di dalam tata kelola cara berpikir kita, mana yang menyebabkan kita menderita dan mana yang membuat kita bebas dari penderitaan. Kalau kita terus-menerus bebas dari masalah, bebas dari pengotor, bebas dari penderitaan, disitulah yang dikatakan kebahagiaan yang tertinggi itu akan dicapai. Kalau kita bukan bebasnya masuk dalam penderitaan, masuk dalam masalah, masuk dalam problema, otomatis kita tidak akan pernah bahagia. Maka dari itu yang dikatakan belajar itu harus tahu inti poin bagaimana kita melatih kesabaran, bagaimana kita bisa melatih untuk menaklukkan kebencian, menaklukkan keserakahan kita, dan membebaskan dari semua penderitaan itu. Itulah yang dikatakan sumber yang akan mendatangkan kedamaian secara pribadi, sumber akan mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada masyarakat. Jadi keserakahan ini sebenarnya karena dulunya kita tidak dilatih begitu ya Bante ya, untuk memberi begitu ya Bante. Jadi untuk berdana, kalau Sang Buddha mengatakan untuk berdana supaya bisa mengikis keserakahan begitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara untuk mengikis keserakahan begitu ya Bante. Ya, maka dari itulah istilahnya manusia kan diisi semenjak kecil. Iya. Kalau semenjak kecil dia tidak terisi untuk melatih diri, sulit akhirnya makin lama makin dewasa. Semenjak kecil itu ketika kita lihat di negara-negara Buddhis, otomatis ketika anak-anak masih kecil digendong sambil pindah patah begini, orang tuanya ikut. Nah ini menunjukkan dia sudah mengajak, ini loh, ayo kita tiap hari, tiap pagi berbuat baik. Jadi anaknya sudah melihat, oh mamaku, papaku kok berbuat baik terus tiap pagi. Kebiasaan-kebiasaan ini akan masuk dalam pikirannya. Aku harus melakukan, mengikuti cara yang baik ini. Tapi anak kecil juga tidak sadar kalau itu satu latihan untuk dia bisa melepas, memberikan sesuatu yang bisa menyenangkan. Ternyata juga begitu. Siapapun yang suka berbuat baik, dengan sendirinya dia ikut senang, ikut gembira, begitulah. Jadi itulah memancing pikiran positif selalu muncul. Maka siapapun yang sudah mengalami seperti ini, ternyata inilah yang dikatakan jalan untuk menciptakan surga di dalam dunia terbentuk dengan nyata. Siapapun yang menjalankan ini, dia merasa senang, gembira. Kalau terus menerus begini, kok rasanya lebih happy ya dunia ini. Nah itulah yang dikatakan kita harus menciptakan, bagaimana kita membiasakan untuk menciptakan, membentuk yang dikatakan surga itu sesungguhnya sudah bisa diciptakan di dunia ini. Kita jangan dibujuki seperti itulah. Jadi kita tidak usah mikir yang seperti itu, ilmu kebohongan yang belum tentu benar. Jadi kita harus tegas, agama bukan untuk perang, bukan untuk menghancurkan sini, bukan untuk ngebom sana. Itu memang bagian dari mafia agama yang pakai topeng agama, sangat memalukan. Jadi bagi pemirsa, untuk mengikis keserakahan itu tadi Bante jelaskan, silahkan bisa berdana, melakukan patidana. Bagi Anda yang di rumah mungkin merasa bahwa saya tidak pernah melakukan dana, saya tidak pernah melakukan patidana, begitu, Anda silahkan untuk mengunjungi wihara-wihara terdekat. Di sana ada biku yang bisa Anda gunakan untuk melakukan patidana. Jadi begitu, untuk mengikis keserakahan. Dan bagi Anda yang di rumah memiliki anak kecil, begitu, silahkan untuk tanamkan nilai-nilai spiritual mulai dari mereka kecil, sehingga anak tersebut sudah diisi oleh nilai-nilai spiritualitas dan moralitas yang ada di dalam dirinya. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan kita pada malam hari ini mengenai mengalahkan rasa keserakahan dan ketidaksabaran.
Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Manage Your Mind. Kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai mengalahkan rasa keserakahan dan ketidaksabaran. Tadi kita sudah sampai kepada pembahasan mengenai keserakahan itu sendiri seperti apa. Jadi keserakahan yang tadi sudah Bante katakan adalah perasaan yang ada di dalam diri kita ya, yang timbul begitu. Jadi karena tidak dilatih mulai dari kita kecil, dilatih untuk memberi, dilatih untuk berdana begitu. Jadi silahkan untuk mulai membiasakan diri berlatih berdana, berlatih melakukan pindah patah dan lain sebagainya begitu. Baik Bante, kita lanjutkan lagi mengenai keserakahan dan ketidaksabaran ini. Saya ingin bertanya, sebenarnya dari mana munculnya rasa serakah yang ada di dalam diri ini Bante? Atau ketika kita melihat sesuatu yang kita sukai kemudian timbul rasa serakah, begitu atau bagaimana Bante? Ya, sesungguhnya memang keserakahan itu sudah menumpuk sekian banyaknya. Ya. Tanpa kita sadarin, sudah kita simpan di dalam memori kita, karena kita memang energi yang dulu-dulu itu sudah terbawa sampai sekarang. Maka dari itu sekarang inilah yang kita melatih dan memahami untuk mengerti bahwa inti dari kehidupan itu hanya terletak bagaimana cara mengolah pikiran kita. Maka dari itu kalau kita tidak bisa memahami ini, saya ini cenderungnya dominasinya pikiranku itu yang mana yang dominan? Serakah atau benci? Iya. Atau bodoh? Wah, kita dengan jujur ngomong, oh serakah, ada serakah. Benci, ada juga benci. Bodoh, tidak tahu cara mengolah pikiran, juga ada dalam diri kita. Nah, kita memahami dengan jujur seperti ini, kita bisa mengevaluasi diri sendiri, bagaimana kita memahami, kenapa ya kok aku serakah begini ya? Nah, dengan demikian kita harus pahami. Aku melihat sesuatu yang aku senangin, ingin aku dapatkan. Iya. Aku mendengar sesuatu yang menyenangkan, aku juga ingin mendengar seperti itu. Nah, dengan demikian ini, oh ternyata ada sesuatu yang di luar kita ingin mendapatkan supaya aku bisa puas dengan apa yang aku inginkan. Nah, itulah yang tanpa disadari sesungguhnya cara berpikir ini dianggap itu yang akan membuat kita bahagia. Betul. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya itu adalah pikiran yang tenang dan damai, bebas dari semua masalah, hening, damai. Itulah kebahagiaan yang sangat-sangat murni, tidak membawa penderitaan bagi pihak yang lain. Kalau kita bahagia dengan keserakahan, kita bahagia dengan kebencian, itu akan membuat kesusahan makhluk yang lainnya. Sehingga dengan demikian ya kita lihat, semua orang punya keserakahan. Sehingga wajar terjadi di mana-mana, keserakahan itu muncul di seluruh dunia ini. Maka dari itu kalau kita lihat, mengapa korupsi kok terjadi? Begitu hebatnya. Karena semua orang itu juga ingin, wah siapa yang nggak senang? Didapat, kamu diam ya, 50 juta, wah senang kabeh toh. Wong duduk diam, suruh diam lagi, wah dapat 50 juta, ya gelem ae lah. Nah itulah akhirnya terjadilah kelompok-kelompok yang sehingga bagaimana keuangan negara diatur sedemikian rupa oleh orang-orang yang tidak pandai memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, tetapi untuk kepentingan pribadi masing-masing, akhirnya terjadilah seperti itu. Sehingga sangat disayangkan. Maka dari itu kalau kita lihat baca di mana itu ada 2.260 triliun uangnya itu mengendap di bank. Jadi itu tujuannya digunakan untuk bagaimana mengembangkan daerahnya masing-masing, untuk masyarakatnya masing-masing supaya sejahtera, makmur, terlihat pembangunan di mana-mana. Jadi inilah yang katakan ketidakmampuan pemimpin-pemimpin itu sehingga menunjukkan dia tidak punya ilmunya. Kasihan kalau dikatakan tidak bisa dimanfaatkan, tetapi manfaatnya malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Itulah
Akhirnya mereka takut dikira disalahgunakan, tetapi kalau selama itu dia jelas arah tujuannya kemana-mana, otomatis, oh ini saya pakai untuk ini, oh ini untuk pakai ini. Kalau sekarang tiap-tiap desa dapat 3 miliar, ya lumayan toh. Jadi bagaimana kepala desanya menggunakan uang 3 miliar itu untuk membantu satu keluarga ini, keluarga sana, keluarga situ. Oke, saya pinjaminya 3 juta. Nah, tiap-tiap keluarga itu ada 100, 3 juta, 3 juta kan 300 juta. Nah, ini mereka dilihat perkembangan untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Jelas semuanya. Satu mungkin untuk ada yang mau piara ikan, ada yang mau piara ayam, ada yang mau piara telur ayam, macam-macam lah. Jadi itu untuk income mereka masing-masing. Akhirnya dia dapat income, cara bayarnya begini, dikembalikan lagi, akhirnya masyarakat menggunakan dananya itu ada 1.000 orang. Wah, 3 juta 1.000 orang kan 3M, betul? Iya, betul. Jadi kan dia memanfaatkan dananya itu tujuannya untuk mensejahterakan, tapi dimanfaatkan lah. Jangan karena kebodohannya, karena ketakutannya tidak ada yang dijalankan, itu ya. Kalau dilihat kan kita baca di WA, waduh, ternyata ada 2.260 triliun uangnya mengendap di bank, karena itu menunjukkan ketidakmampuan mereka mengolah dana demi kesejahteraan rakyatnya. Maka dari itu yang salah bukan atasan, yang salah pemimpin-pemimpin daerah yang tidak memiliki kepiawaian di dalam mengolah semuanya untuk memikirkan, kamu perlu apa, kamu perlu apa, kamu perlu apa. Iya, jadi itulah yang harus tugasnya pemimpin. Kalau pemimpin tidak tahu arah tujuannya, ya sudahlah, jujur aja. Jangan menjadi pemimpin seperti itu. Iya. Hanya mau duduk diam terima duit bulanan saja. Kan kasihan nanti. Tujuannya untuk mesejahterakan, memakmurkan rakyat supaya terlihat di mana-mana ini ada kemajuan. Tapi dia tidak mau menjalankan tugas yang sangat mulia ini. Iya. Ya begitu pemirsa, jadi keserakahan ini memang hal yang wajar, yang pasti dirasakan oleh seluruh manusia di seluruh dunia begitu. Tetapi bagaimana cara kita untuk mengkondisikan batin ini supaya keserakahan ini sedikit demi sedikit terkikis di dalam batin, di dalam diri kita. Banyak sekali cara-cara yang bisa kita gunakan. Tadi Bante sudah sampaikan, ada pejabat korupsi, kemudian kita menginginkan apa yang indah, apa yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu adalah bentuk-bentuk dari keserakahan. Tetapi dalam hal ini keserakahan bukanlah sesuatu yang harus kita kembangkan, tetapi harus kita kikis ya. Jadi silakan untuk berlomba-lomba mengikis keserakahan yang ada di dalam batin kita sesuai dengan ajaran-ajaran dari Buddha Gautama begitu. Nah, kemudian apakah ada kaitannya Bante keserakahan dan kemelekatan yang ada di dalam diri kita begitu Bante? Ya, kalau dilihat kan begitu. Jadi keserakahan itu muncul disebabkan kita sudah merekam di dalam memori kita kehidupan dulu seperti itu. Oh iya. Sekarang mau dilanjutkan juga seperti itu juga. Jadi inilah namanya, tanpa kita sadarin, inilah yang dikatakan kemelekatan. Di dalam memori kita sudah punya simpanan. Kebiasaan-kebiasaan yang dulu seperti itu. Maka dari itu kita hidup itu belajar untuk menciptakan kebiasaan yang terbarukan setiap saat. Iya. Kalau kita bisa mempelajari, menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang terbarukan, akhirnya kan kita tidak melekat dengan kebiasaan yang dulu-dulu. Kalau kebiasaan yang dulu-dulu salah, kapan kita bisa merubah? Kalau kita tahu ada kebiasaan yang salah, tetapi kita ada mau merubah untuk merevolusi yang salah, yang sampah kita buang, kita mengisi yang terbarukan. Wah, inilah yang dikatakan revolusi secara pribadi masing-masing itu dilaksanakan, dibentuk dalam pikiran kita masing-masing secara pribadi. Maka dengan cara inilah yang dikatakan kita harus memulai dari diri kita masing-masing. Maka dari itu untuk ini kita harus melatih bagaimana kita bisa memahami untuk memajukan semua spiritual kita. Yang Sang Buddha katakan ada 10 macam yang harus kita perbaikin di dalam diri kita untuk kita memperbaharui sifat-sifat yang tidak ada di dalam batin ini, dikembangkan.
Bagaimana yang dikatakan kita sering membantu, menolong, menyediakan waktu untuk membantu, menolong orang sekitar kita. Bagaimana kita bisa menggunakan namanya cinta kasih yang belum ada di dalam diri kita, mengharapkan semuanya, aku bisa membahagiakan orang, membahagiakan di mana saja, ada kesempatan bisa membahagiakan, jalankan. Bagaimana kita bisa punya tekad yang baik, aku sekarang harus punya tekad untuk menghentikan kejahatan, tekad untuk suka berbuat baik. Nah, misalkan seperti itu, ada tekad yang akan kita kembangkan. Kita juga punya harus istilahnya semangat. Bagaimana semangat itu bisa dikembangkan dalam arti kata, memang perlu perjuangan. Misalkan kita dulunya meditasi cuma setengah jam, pagi setengah jam, malam setengah jam, ya lumayan. Tapi kalau dari dulu sudah 10 tahun ya pancet aja seperti ini, berarti ada sesuatu yang kurang maju. Maka itu kita tingkatkan. Tiap minggu aku harus tambah 5 menit. Jadi ini kan punya tekad kita juga tingkatkan 5 menit. Tiap minggu lagi 5 menit. Nah terus lama-lama semuanya berkembang. Itulah yang kita jalankan. Ya, jadi begitu pemirsa, mengenai kemelekatan dan keserakahan memang dua kondisi yang saling berhubungan begitu. Jika kita merasa melekat, sudah pasti kita akan merasa serakah begitu. Nah, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Manage Your Mind. Kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Terima kasih pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai mengalahkan rasa keserakahan dan ketidaksabaran. Tadi kita sudah bahas mengenai keserakahan dan kemelekatan, di mana kemelekatan ini menjadi sumber rasa serakah. Kita merasa melekat dengan kondisi-kondisi kita saat ini, maka akan timbul keserakahan begitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas yang kesabaran. Jadi bagi pemirsa yang merasa kurang sabar begitu, rasa sabar ini sulit muncul di dalam batin, Anda silahkan untuk membahas dan mendengarkan ini dengan baik begitu. Nah, Banti kita akan masuk ke ketidaksabaran ya Banti ya. Jadi sebenarnya yang dimaksud oleh rasa sabar itu apa Banti? Yang dimaksud dengan rasa sabar itu bagaimana? Memang sabar itu sesuatu yang harus dilatih dengan pelan-pelan. Iya benar. Misalkan kita biasanya orang-orang kan mau melatih diri, aku harus meditasi. Iya. Nah meditasi itu yang penting, mereka punya keinginan apa saat mau meditasi? Keinginannya aku mau meditasi, inginnya tenang. Iya. Nah ini kalau keinginan tenang, ini sesuatu yang salah. Dipimpin dengan nafsu dulu. Tetapi kita harus memahami bahwa pikiran yang tenang itu juga sesuatu yang harus dilatih dengan penuh kesabaran untuk dibiasakan tenang. Maka dari itu yang dikatakan, aku hanya mau berjuang untuk berusaha menemukan ketenangan. Seberapa yang bisa aku lakukan. Katakanlah kalau kita latihan meditasi, ternyata banyak nggak tenangnya. Dalam 1 menit kita cuma hanya 5 detik saya tenang. Mari kita 55 lari terus. Nah, kita paham, oh ternyata aku cuma bisa 5 detik dalam 1 menit. Kalau aku sabar, latihan terus dari 5 menit kita tambah lagi 10 menit. Nah, jadi 5 menit, 5 detik, 5 detik, 5 detik, hitung-hitung 10 menit kita dapat 50 detik. Kalau diteruskan seminggu, sebulan, mungkin kita naik bisa 10 menit, 10 detik, bisa nanti bisa berubah jadi 20 detik, bisa berubah jadi 30 detik. Jadi otomatis disinilah yang dikatakan kesabaran perlu latihan untuk membiasakan dan memahami bahwa semua ini bukan dipimpin oleh nafsu keinginan, tetapi dipimpin oleh tekad kita, dipimpin dengan kesabaran kita, seperti kita mau menanam padi. Iya. Kita tahu, ngebius kan, kalau kita mau cepat-cepat, ayo besok
tumbuh ya jadi padi. Nggak mungkin. Iya, Bante. Tetapi kita tahu, oh ini membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Maka kita sabar. Demikian juga kalau kita mau tenang. Saat ini aku meditasi, mau tenang. Bagaikan kita mau tanam padi, mau muncul padi besoknya. Itu tidak mungkin. Iya. Kita tahu harus sabar, seperti padi, dia akan berbuah 3 bulan kemudian. Ketenangan juga seperti itu. Kalau aku latih dengan sabar, tetap, ulet, terus-menerus, dalam 3 bulan, lihatlah hasilnya. Iya. Baru, oh ternyata betul juga ya, ada hasil membuat aku lebih adem, lebih tenang, lebih ayem. Inilah yang dikatakan, memahami semuanya itu membutuhkan proses kesabaran, kebiasaan demi kebiasaan yang menciptakan kondisi yang ada dalam pikiran kita. Jadi kalau kita cara berpikir yang salah, semuanya bagaikan mie instan, aku mau makan, lapar, masak air panas, langsung dicok 5 menit aku semangat. Nah itu namanya boleh-boleh aja lah kalau makanan betul seperti itu. Iya. Tetapi pikiran kita, spiritual kita tidak bisa instan seperti yang kita harapkan. Maka itu inilah yang dikatakan perlunya ada kesabaran. Kita harus meningkatkan yang tadi 10 menit, ditingkatkan tiap minggu jadi 15 menit, tiap minggu lagi tambah 20 menit, terus tambah 5 menit, 5 menit, 5 menit. Inilah namanya kita sabar, ulet, berjuang untuk membiasakan, melatih bagaimana kita bisa menenangkan, dan menenangkan. Makin banyak waktu yang kita latih, katakan 10 detik, nanti juga bisa ditambah 15 detik tiap menitnya, jadi 20 detik, otomatis pada satu saat, tiap 1 menitnya mungkin kita bisa 55 detik. Wah lumayan, jadi lebih banyak tenangnya. 5 detiknya kacau dan mikir sini, oh, sadar cepat kembali. Seperti itulah terus menerus. Disinilah yang dikatakan untuk maju dalam bidang apapun juga perlu kesabaran, keuletan, tekad, dan latih untuk membiasakan. Kemahiran untuk membiasakan kita bisa tenang itu bagaimana? Inilah yang dikatakan latihan demi latihan ternyata membutuhkan kesabaran, membutuhkan perjuangan, membutuhkan semangat yang sangat dibutuhkan itu. Berarti kesabaran ini merupakan sesuatu yang harus kita latih. Semua ada prosesnya begitu ya Bante ya. Tidak harus instan, jadi semuanya ada prosesnya. Begitu juga ketika kita ingin melatih kesabaran. Tadi Bante mengatakan ketika kita bermeditasi juga harus diperlukan yang namanya kesabaran. Kesabaran untuk melatih sabar. Bante juga mengambil contoh ketika kita ingin menanam padi. Harus sabar dulu menunggu 3 bulan. Tidak mungkin ketika kita sudah menyebar bibitnya akan tumbuh di hari itu juga. Jadi kita harus sabar. Semuanya perlu proses. Tidak semua yang kita inginkan akan kita dapat di hari itu juga. Jadi kesabaran ini yang menjadi proses untuk kita latih di dalam diri begitu. Kemudian selanjutnya Bante, manfaat yang paling kita rasakan ketika kita melatih kesabaran itu apa Bante sebenarnya? Ya, manfaat itu ya sangat-sangat jelas. Ketika kita lihat bagaimana kita memberikan contoh-contoh Sang Buddha sendiri waktu beliau berjuang, waktu beliau menjadi Kantiwadi, pertapa yang sedang melatih kesabaran, dia mengajarkan kesabaran kepada semua orang. Pada satu saat dia masuk di lingkungan kerajaan, dia mengajarkan kepada dayang-dayang, tetapi rajanya ini orang yang penyemburu. Melihat begitu nggak senang. Lalu ditanya, kamu ngajarin apa ke dayang-dayangku? Oh tuanku, aku mengajarin kesabaran. Apa itu kesabaran? Ya sabar itu harus dilatih dan ditembangkan, harus kita milikin bersama. Oh kalau gitu aku mau melatih kamu, sabar enggak? Aku lihat. Lalu dipotonglah tangan gitu. Sabar enggak kamu? Dia tetap tenang, tetap damai. Lalu yang kanan kiri kakinya dipotong-potong terus, tetap sabar. Nah, akhirnya melihat begini dia tidak memberontak, tidak teriak-teriak. Kamu kurang ajar, kenapa aku kok disiksa seperti itu? Dia tidak sama sekali, karena
dia memahami bahwa latihan kesabaran itu adalah melatih untuk menerima kenyataan yang sudah terjadi dan tetap mampu menjaga pikirannya. Kalau dia benci, marah, nggak senang, ngomel-ngomel, berarti dia belum ada kesabaran di dalam dirinya. Dia kalah di dalam mengendalikan emosi dan perasaannya. Dia tetap sabar itu menunjukkan kemenangan dia yang mampu menaklukkan ketidaksenangan itu, bisa ditaklukkan, selalu berpikiran positif, mengharapkan semuanya bahagia. Mungkin raja itu dia bahagia dengan menyiksa orang lain. Kan ada orang yang senang melihat penderitaan orang lain malah. Iya, betul, Bante. Maka itulah yang dikatakan tiap-tiap orang punya cara berpikir yang berbeda. Kita secara pribadi juga harus memiliki cara berpikir yang berbeda. Kalau kita sedang disakitin, kita tetap bisa sabar menjaga pikiran kita. Dan akhirnya pertapa itu juga meninggal kehabisan darah. Iya, betul. Ketika dia pikir sabar, tetap tenang, meninggal. Gelombang pikirannya positif, dia tidak ada kebencian, ya masuk di alam yang penuh kebahagiaan. Maka dari itulah yang dikatakan manfaat melatih kebahagiaan itu, kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa, sedangkan musuh yang melakukan itu, dia malah kaget dan kagum. Kok bisa ya orang seperti itu? Nah, itulah yang dikatakan kekaguman mereka terjadi karena melihat ada orang lain bisa mempraktekkan yang lain dari yang lain. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan kesabaran itu akan menimbulkan kekaguman, menimbulkan pikiran kita terkendali, menimbulkan manfaat dalam gelombang pikiran kita yang tidak ada benci, tidak ada marah, tidak ada dendam terhadap siapapun juga, dia akan menuju yang lebih baik dalam kehidupan yang akan datang. Demikian juga kita harus tahu juga, Sang Buddha juga mengatakan, kalau seandainya ada umat orang lain menghina, menjelekkan agama Buddha ini begini dan begitu, kalau kita marah, Sang Buddha katakan, kamu salah cara berpikir begitu. Siapapun juga boleh dia bicara sesuka-suka mereka. Tetapi kenyataannya kebenaran itu tidak seperti apa yang mereka katakan. Kebenaran itu juga terletak di pikiran kamu. Kalau pikiran kamu tidak benar, ya yang salah kamu. Kamu benci, kamu tidak dendam, kamu tidak senang, maka biarlah dia bicara sesuka-sukanya. Karena namanya dhamma itu kebenaran, kalau sudah suci tinggi, sangat jauh, sempurna. Dia mau ludah yang tinggi-tinggi tidak mungkin kena. Bisa juga itu rekayasa. Orang-orang gila-gila memang ke tempat orang sakit jiwa semua. Ayo kamu lakukan ini, kok tak kasih es krim. Oh, namanya gila, dapat es krim ya? Diinjak-injak lu. Oh iyalah, injak-injak aja. Kan tidak tahu itu apa. Jadi itulah namanya orang penjahat itu membuat provokasi, melakukan seperti ini seolah-olah itu salah. Itu dari kelompok ini. Nah akhirnya dia mau ngadu domba. Kita jadilah orang yang bijaksana, memahami bahwa yang benar itu bukan terletak di kitab suci yang diinjak-injak. Kesucian itu yang semuanya, para suciwan, Sang Buddha lah, Yesus lah, Nabi Muhammad lah, dia suci-suci sudah tinggi, jauh sekali. Diludahin, diinjak-injak, itu tidak ada masalah bagi mereka. Karena mereka sudah tinggi toh. Kita-kita yang rendah, yang bodoh dibodohin itu bisa jadi musuh. Maka itu kita tidak ada musuh, yang musuh ada di dalam diri kita masing-masing. Ya begitu, jadi cara melatih kesabaran yang paling tinggi adalah nanti akan mendatangkan manfaat. Manfaatnya apa? Yaitu yang tadi sudah Bante sampaikan, yaitu bisa menerima segala kondisi yang ada di dalam hidup. Jadi kalau kita sabar, sudah pasti kita akan menerima semua yang terjadi pada hidup kita saat ini, yang terjadi pada diri kita saat ini. Jadi begitu pemirsa. Ya, kesabaran ini akan menjadi salah satu hal yang paling penting yang harus kita latih di dalam kehidupan begitu. Nah, pemirsa, kita akan bahas lagi mengenai mengalahkan rasa keserakahan dan ketidaksabaran ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Manage Your Mind. Kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita pada malam hari ini mengenai mengalahkan rasa keserakahan dan ketidaksabaran. Masih bersama dengan Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahathera. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan beliau mengenai
mengikis keserakahan dan mengupayakan kesabaran. Jadi bagi pemirsa yang merasa kurang sabar, kemudian mudah merasa serakah, dengan pembahasan kita malam hari ini diharapkan bisa sedikit demi sedikit mengikis rasa serakah dan memunculkan rasa sabar. Bante, kita akan kembali ke keserakahan ya Bante. Jadi serakah itu juga muncul karena rasa yang tidak puas di dalam batin, begitu. Jadi bagaimana menghadapi seorang yang sering merasa tidak puas, atau diri saya sering merasa tidak puas, itu bagaimana cara mengatasinya Bante? Ya, inilah yang kita harus memahami. Santuti paramang tamnang, artinya puas dengan apa adanya itu sesungguhnya adalah kekayaan batin. Kalau kita tidak puas, tidak pernah puas dengan apapun juga, berarti kita ini miskin batin kita. Maka itu harus sering diulang-ulang. Oh, ternyata aku miskin ini. Kok selalu tidak puas? Ini tidak puas, sana buat di mana-mana tidak pernah puas. Oh, ternyata batinku yang miskin. Ya. Bagaimana kita bisa melihat dan melatih pikiran ini puas dengan apa adanya, supaya kita memiliki batin yang lebih kaya. Maka dari itulah kata-kata yang diucapkan oleh Sang Buddha, kata-kata mutiara yang seperti ini harus kita diulang. Aku ini termasuk yang mana? Kalau tidak puas berarti aku miskin. Kalau tidak puas ini juga bikin batinku kotor. Tetapi kalau aku puas dengan apa adanya, kejernihan, kedamaian, batinku lebih bersih. Jadi itulah yang dikatakan diulang dan diulang untuk kita pahamin, aku ini termasuk orang yang puas atau tidak puas. Kalau kita tidak ada kepuasan, sesungguhnya bagikan kita itu lapar terus. Jadi kita itu menderita. Iya Bante. Sebentar mari makan, loh kok lapar mana? Bingung cari makanan apa lagi ya. Iya. Jadi kita penderita. Kalau kita makan ini, tujuan makan apa sih? Makan kita hanya menghilangkan perasaan yang tidak enak. Mampu bertahan sampai 4 jam, 5 jam, ya udah. Nanti 5 jam kemudian baru kita makan. Jangan satu makan, baru makan selesai loh. Kok lapar lagi ya? Waduh, ada sesuatu yang nggak beres dalam diri kita. Maka dari itulah kita mengkoreksi kenapa kok kita makan kok tidak kenyang-kenyang. Nah, dengan demikian inilah yang dikatakan kita belajar untuk puas dengan apa adanya, otomatis kita ini tidak pernah lapar. Otomatis kita juga tidak menderita. Kalau kita menderita yang terus-menerus seperti ini, itulah namanya tidak memahami sesungguhnya siapapun juga hidup di bumi ini, belajar untuk memikirkan, menciptakan cara berpikir yang super dahsyat, yang bisa mengurangi penderitaan dan meningkatkan cara untuk membuat kita lebih damai dan lebih bahagia. Itu bagaimana? Mana yang perlu kita pakai? Ada pilihan ini yang tidak puas, yang ini puas. Ternyata dengan adanya kepuasan ini aku lebih damai dan lebih bahagia. Kalau ini tidak puas, aku kok nggak senang, kok jengkel terus. Ini kepiye ini semuanya kok nggak beres-beres. Jadi kita stres, kita menderita. Maka dari itu marilah kita yang bijaksana, pilihlah dengan tepat untuk kita alami sendiri, menciptakan kondisi yang mampu membuat kita lebih damai dan lebih bahagia. Itulah yang kita pakai pedoman cara belajar hidup yang nyata, yang mampu membuat kita lebih dapat manfaatnya. Itu selesai, seperti itulah. Jadi begitu pemirsa, kepuasan ini menjadi kekayaan batin yang sesungguhnya. Tadi Bante sudah sampaikan bahwa ketika batin kita selalu merasa tidak puas, itu tandanya kita miskin ya. Kita miskin segi-segi keagamaan, segi-segi spiritualitas. Jadi barang siapa yang selalu merasa kurang puas dengan apa yang dimiliki saat ini, berarti Anda harus melihat batin Anda sendiri. Oh, tandanya batin Anda sedang miskin ya. Silakan untuk perkaya batin Anda. Kalau batin Anda sudah kaya, maka kepuasan akan Anda rasakan begitu. Kemudian Bante, kita akan kembali ke rasa sabar begitu ya Bante. Bagaimana caranya supaya kita tetap sabar apabila ada orang lain yang berbuat jahat terhadap kita Bante? Ya, inilah yang dikatakan belajar untuk memahami, menerima apa adanya. Memang sifat manusia itu
sudah dikatakan oleh Sang Buddha, kebanyakan itu bersifat seperti air. Iya. Senangnya untuk mencari tempat yang rendah. Iya, Bante. Jadi selalu nyalakan, jelekan, mengfitnah, macam-macam itu Iya. sifat umum. Oh, Mungkin juga termasuk diri kita masing-masing. Maka dari itu kita harus tahu, oh dia kok sifatnya seperti itu. Lalu kita tahu, aku tidak mau model seperti itu. Karena itu rendah, itu kotor, itu jahat. Kalau aku ikutin, aku juga sama dengan mereka. Iya. Tidak ada bedanya. Dia jahat, aku juga jahat. Ketika kita tahu seperti itu, dia jahat, dia rendahan, kita ini mau menjadi orang yang lebih baik, lebih tinggi batinnya, boleh sajalah dia bicara apapun juga. Tapi kita juga boleh tidak usah dengarkan apa mereka katakan. Tutup telinga kita. Jangan dimasukkan. Kalau dia tidak dimasukkan, kita tidak termakan batin kita. Walaupun dia ngomong apapun juga, disitulah yang dikatakan kita pandai menggunakan telinga kita pandai menggunakan cara berpikir kita, sehingga kita tidak sampai menderita. Karena tujuan mereka berbicara itu menjelekkan, menghasut kita, menjatuhkan kita, kata-kata kasar apapun juga, tujuan untuk supaya kita menderita. iya. Tapi kalau kita tidak menderita, dia gagal tujuannya. Kita yang menang. Iya. Kalau kita ikut menderita, ikut marah, ikut jengkel, kita kalah, dia yang menang. Iya, betul. Karena tujuan aku memang menghancurkan dirimu, hancurlah kamu sekarang ya, sedih susah. Hore, aku senang. Nah, itulah kita harus tahu trik mereka mau begitu. Iya. Trik kita juga tahu, aku tidak mau ngikutin cara jelek kamu karena aku lebih tinggi. Itulah yang dikatakan mengalahkan 1 juta musuh akan lebih baik mampu mengalahkan diri sendiri, karena itu akan membuat kita lebih damai dan lebih bahagia. Kita pun tidak akan kehilangan dengan teman-teman yang punya sifat jelek itu. Dia mencaci, menjelekkan, memfitnah kita, biarlah dia punya ucapan seperti itu, tapi kita tidak memasukkan dan langsung di-delete, tidak usah disimpan dalam memori kita, seolah-olah awas ya, kamu nanti saya akan balas dendam, kamu pernah gini. Tidak usah dipikir lagi, buang. Apapun yang sampah yang tidak ada gunanya dalam pikiran kita, langsung buang. Itulah yang dikatakan pandai menggunakan memori kita sebagai programmer yang lihai. Apapun yang sampah itu, yang tidak ada gunanya, buang semuanya di komputer kita, sehingga kita akan memiliki komputer yang sangat fresh, tidak ada sampah-sampah di dalam komputer kita, yang ada yang bermanfaat, yang berguna, yang membawa kita bisa damai dan bahagia. Itulah yang kita pakai. Jadi begitu pemirsa mengenai apabila ada orang yang bermaksud mencelakai kita, kemudian ada orang-orang yang melakukan suatu perbuatan buruk terhadap kita, kita tidak perlu membalasnya, kita hanya perlu bersikap sabar. Nanti orang tersebut akan dengan sendirinya tidak mencelakai kita, tidak melukai kita, karena kita tidak membalas perbuatan tersebut. Begitu. Terakhir Bante, pesan Bante kepada pemirsa Dhamma TV di rumah mengenai pembahasan kita malam hari ini, yaitu mengalahkan rasa keserakahan dan ketidaksabaran. Dipersilahkan Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, ingatlah baik-baik. Kita bisa benci, kita bisa serakah, kita tidak ada kedamaian disebabkan kita tidak tahu tata letak dalam pikiran kita. Kita mengikuti permainan memori kita. Kita mengikuti permainan pikiran-pikiran kita sendiri. Tetapi itu yang membuat kita menderita. Tetapi sekarang kita harus tahu bagaimana kesabaran itu letaknya. Yang mampu menciptakan kedamaian ternyata ada di dalam kesadaran yang hening, jernih, damai dan bahagia. Siapapun juga yang mengkondisikan batin dan pikiran seperti ini, kejernihan, ketenangan, kedamaian, dan bersih daripada pengotor-pengotor, dari ketidaksabaran, dari keserakahan, itu ada permainan pikiran kita singkirkan, kita hanya menemukan yang jernih, terang benderang, hening, damai dan bahagia. Disitulah batin yang murni, yang tak tergoncangkan oleh kondisi apapun juga. Dia tidak mampu mengganggu ketegaran, keteguhan, dan keseimbangan batin. Itulah letak sadar sempurna. Disinilah kedamaian dan kebahagiaan,
kekayaan batin yang tertinggi akan kita dapatkan bersama. Marilah kita melatih dengan sungguh-sungguh untuk menemukan harta yang sangat berharga di dalam batin sebagai berlian yang tidak terkontaminasi oleh pengotor kebencian, keserakahan maupun ketidaksabaran kita. Semuanya ada di dalam batin yang sempurna. Latihlah seperti itu, pasti kesempurnaan dan kedamaian menjadi milik kita bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita mengenai mengalahkan rasa keserakahan dan ketidaksabaran bersama dengan Yang Mulia Bante Dhamma Wijaya Mahathera. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa membawa perubahan, khususnya terhadap pemirsa Dhamma TV di rumah yang merasa mudah serakah, kemudian kurang sabar. Dan dari pembahasan kita pada malam hari ini, semoga itu semua bisa bermanfaat, karena ini merupakan pembahasan yang sangat luar biasa yang nantinya bisa mengantarkan kita kepada kemajuan batin begitu. Nah, saya ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa Dhamma TV yang sudah bersama dengan kami mengikuti pembahasan kita mengenai mengalahkan rasa keserakahan dan ketidaksabaran. Nah, saya Febri Nugrahini dan Yang Mulia Bante Dhamma Wijaya undur diri dari hadapan Anda. Semoga semuanya senantiasa sehat dan berbahagia, senantiasa dalam lindungan Sang Tiratana. Akhir kata dari saya, selamat malam dan Namo Buddhaya. Sukihanto Namo Buddhaya.